Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angling Dharma, pasti teman-teman sudah tahu dan tidak asing lagi, tentang sosok pendekar sakti mandraguna, yang bisa mengalahkan semua pendekar di tanah Jawa. Tapi benarkah Angling Dharma ada di sejarah Nusantara? Simak sampai habis, biar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum mulai, teman-teman bisa membantu channel ini biar bisa berkembang. Dengan cara, subscribe, like, cerita yang akan mengupas sosok pendekar yang satu ini. Dikutip dari buku, Pengembaraan Angling Dharma 1998, yang diterbitkan Kemendikbud, Angling Dharma adalah seorang raja dari Kerajaan Malawapati. Ia dikenal sebagai raja yang bijak dalam memerintah. Angling Dharma disebut merupakan keturunan ketujuh dari Arjuna. Raja yang dikenal bijaksana ini merupakan tokoh legenda masyarakat Jawa yang telah dikenal sejak era Majapahit. Sifat Angling Dharma yang bijaksana dan berbudi luhur membuatnya dihormati rakyat. Tak hanya itu, Angling Dharma adalah seorang pengembara yang berani. Akan tetapi siapa yang tahu bahwa makam dan beberapa peninggalan penting dari Prabu Angling Dharma berada di Kota Pati, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Melawat Melowopati, Kecamatan Sukolilo. Kira-kira berjarak 15 kilometeran. Selain itu, di sana juga terdapat makam Sang Pati, Batik Madrim. Makam Prabu Angling Dharma yang benar terletak di Pati. Sementara di wilayah Bojonegoro hanya petilasan di mana Sang Prabu pernah singgah di sana saat dikutuk menjadi belibis putih oleh 3 putri cantik dan akhirnya menjadi peliharaan putri Raja Bojonegoro. Sampai-sampai di perbatasan Berbunyi, terdapat gapura petilasan Angling Dharma. Kota Bojonegoro dilalui oleh Sungai Bengawan Solo. Tentunya, seiring berjalannya waktu tempat-tempat yang dianggap bersejarah itu kini digunakan sebagai objek wisata oleh warga sekitar. Di balik berdirinya suatu desa ataupun kota pasti di dalamnya terdapat sejarah yang bisa dikulik. Di Desa Wotangger, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro ini ternyata menyimpan sejarah yang sangat banyak. Angling Dharma justru diyakini merupakan salah satu titisan Raja Kediri Prabu Jayabaya. Raja terbesar di Kerajaan Kediri adalah Raja Jayabaya yang berkuasa sejak 1135 hingga 1159. Sri Jayabaya adalah salah satu raja yang berhasil membawa Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Kediri berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Kalimantan dan Kerajaan Ternate. Dengan luas wilayah kekuasaan yang dimiliki, armada laut Kerajaan Kediri juga sangat kuat. Pertanyaannya, kisah Angling Dharma ini benar-benarkah terjadi? Tapi ketanyaannya kisah Angling Dharma sudah diyakini kalau sejarah Angling Dharma memang ada di zamannya. Apakah Angling Dharma tokoh sejarah? Apakah dia berhubungan dengan sejarah Kadiri, khususnya Jayabaya? Angling Dharma sudah ada sejak sebelum Majapahit. Versi tertulis berjudul Ari Dharma dan adaptasi ke dalam relief candi baru muncul pada era Majapahit. Namun, tak semua karya sastra mengabadikan peristiwa historis. Penokohannya juga tak mesti selalu ada dalam dunia nyata. Sastra jenis kidung yang berkisah tentang tokoh historis misalnya Kidung Ranggalawe dan Kidung Sorandaka. Dalam pengisahannya itu juga ada bias. Ada tambahan pengurangan, bias dari fakta untuk dramatika, kata Dwi. Apalagi hingga kini dikenal banyak versi naskah tentang Angling Dharma. Menurut Lydia Kiven dalam menelusuri figur bertopi dalam relief candi zaman Majapahit, Angling Dharma sekarang adalah versi bahasa Jawa modern dari kidung bahasa Jawa pertengahan berjudul Aji Dharma. Kisah yang kemudian berkembang itu tak lagi bisa dikorelasikan dengan kisah yang terpahat dalam relief candi. Saya tidak tahu, kenapa bisa jadi perubahan itu. Saya tidak melihat apakah itu merujuk pada arti harfiah yang sama, ujar Dwi. Dwi meyakini Angling Dharma hanyalah tokoh rekaan. Namun, meski tokohnya fiktif, nama tempat, geografis ekologis, jenis tanaman, sungai, dan laut, tetap mencerminkan kondisi nyata pada masa itu. Ia juga sah dianggap sebagai gambaran sosial dan budaya ketika sastra itu ditulis. Itulah kenapa susastra tetap bisa dijadikan sumber. Tidak untuk memfaktualkan tokoh fiktif. Tokoh bisa rekaan, namun kisahnya bisa saja memang kisah faktual, kata Dwi.
Jika karya fiksi itu kini dianggap seolah faktual, itu wajar. Pasalnya, dia begitu memasyarakat. Itulah, menurut Dwi, mengapa kemudian ada pelokalan atau pengkaitan kisah dengan wilayah tertentu. Bahkan ada kadang-kadang yang mengatakan, tradisi lisan asal-usul daerah itu tergambar di Angling Dharma, ujar Dwi. Begitu juga soal keberadaan kerajaan Malawapati. Tanpa ada bukti yang jelas, kerajaan itu pun bisa jadi hanya rekaan. Kalaupun ada tempat yang mirip namanya, kemungkinan hanya meminjam dari kisah Angling Dharma yang sudah begitu dikenal. Pun jika kemudian dihubungkan dengan Jayabaya. Menurutnya, ini merupakan penjelasan yang ditambahkan kemudian. Soalnya, dalam tradisi sebelumnya, Angling Dharma tak dikenal asal-usulnya. Di kisah ini tidak disebut anak siapa, dari raja mana, baru kemudian pada perkembangan selanjutnya dicantolkan dengan Jayabaya. Ya, itu wajar saja, Jayabaya kan raja yang begitu dikenal orang Jawa, kata Dwi. Begitu juga soal keberadaan kerajaan Malawapati. Tanpa ada bukti yang jelas, kerajaan itu pun bisa jadi hanya rekaan. Kalaupun ada tempat yang mirip namanya, kemungkinan hanya meminjam dari kisah Angling Dharma yang sudah begitu dikenal. Bisa saja kisahnya terkenal dulu, baru kemudian desa-desa itu meminjam nama-nama dalam sastra yang sudah terkenal, kata Dwi. Dwi mengatakan kisah Angling Dharma hingga bisa diminati seperti sekarang ini karena keragaman tokohnya. Terutama karena berkaitan dengan cerita binatang. Buktinya, kisah tantrik atau cerita hewan banyak dijumpai sebagai relief dinding candi karena memang disukai pada masanya. Pesan yang terkandung dalam cerita Angling Dharma juga dalam tentang kesetiaan dan dharma. Biasanya yang setia itu istri, tapi ini tidak. Ia, Angling Dharma, Red, laki-laki yang setia pada istri. Dia ingin ikut mati ketika istrinya mati. Setelah istrinya meninggal, dia bahkan hanya akan mencari wanita yang mirip dengan almarhum istrinya, Satyawati, jelas Dwi. Dari segi bahasa, Ari artinya adik, jika diambil dari judul awalnya, Ari Dharma. Menurut Dwi, Ari seperti sebutan suami kepada istrinya. Kebiasaan ini dibuktikan oleh keterangan di Prasasti Muncang dari masa Empu Sindok pada 866 Saka 944 M. Disebutkan istri yang merupakan putri dari raja sebelumnya, Wawa, disebut Ari Parameswari Diah Kepi. Sekian, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya.